Hampir menikah. Part 2. Kemudian ibunya bertanya kepadaku, "Mbak Mimi gimana? Siap gak?" Dengan hati-hati sambil ngeliat wajah orang tuaku. "Insya Allah Mimi siap." "Alhamdulillah," jawab mereka semua. Aku melihat sudut mata mamaku berair. Mungkin beliau sedih sekaligus terharu karena anak perempuan pertamanya dipinang orang. Baiklah kalau begitu. Untuk resminya akan kita bicarakan kembali ketika kami berkunjung ke Sumatera. Pembicaraan hari itu ditutup oleh bapaknya. Setelah wisuda, alhamdulillah aku langsung mendapat pekerjaan. Namun tempat kerjaku sangat jauh dari wilayah kosanku. Jadi dengan pertimbangan waktu dan tenaga, aku pindah ke kosan baru yang lebih dekat dengan kantorku. Pacarku masih menyelesaikan skripsinya dan dia pada akhirnya juga mencari kerja dekat dengan kantorku. Setelah lulus, kami masih cukup sering ketemuan sepulang kerja. Karena kantor kami yang berdekatan. Dia mengerjakan skripsinya di akhir pekan atau saat pulang kerja. Kami jarang bertemu saat akhir pekan karena kami gunakan untuk beristirahat setelah full kerja selama hari kerja. Saat itulah hubungan kami mulai memasuki fase hambar. Kami yang sama-sama sudah lelah bekerja. Dia yang belum selesai kuliah dan kelelahan menyelesaikan skripsinya serta mungkin hubungan yang sudah cukup berumur. Karena memasuki tahun ke-6. Oh ya, untuk kelanjutan peresmian hubunganku dengannya sudah didiskusikan dan akan dilanjutkan setelah dia menyelesaikan skripsinya. Pada Desember tahun 2014. Dia sudah menyelesaikan skripsinya dan saat itu aku cek tiket di Traveloka lagi murah-murahnya untuk penerbangan ke daerahku. Kemudian aku tawarkan kepadanya, apakah mau ke rumahku? Untuk membicarakan hubungan kita lebih lanjut. Karena aku ingin sebelum keluarga besarnya datang ke rumah minimal dia dulu datang buat membuka jalur ke orang tuaku. Pada saat itu aku sudah melihat ada gelagat keberatan pada dirinya. Aku pikir apa karena biaya tiketnya karena dia baru mulai bekerja. Namun akhirnya dia mengiyakan untuk datang ke rumahku. Selama perjalanan sudah tidak ada hal-hal aneh yang terjadi pada kami. Semua berjalan seperti biasa saja. Selama di rumahku, dia hanya berada di kamar saja. Dia menginap di rumahku karena kotaku kecil dan tidak ada hotel di sini. Selama 3 hari di rumah, dia masih juga belum mau membuka pembicaraan ke orang tuaku. Aku berpikir apakah dia deg-degan. Karena tiap mau berbicara sama orang tuaku selalu mundur. Sehari sebelum kepulangan kami ke Jakarta, kupaksa dia untuk ngomong. Percuma kami pulang kalau tidak ada hasilnya. Akhirnya dia bilang ingin menikahi aku. Paling cepat Januari tahun 2016. Sedangkan saat itu Desember tahun 2014. Ayahku bilang apa tidak kelamaan. Ngapain nunggu setahun lagi? Namun dia diam saja. Sesampainya kami di Jakarta, aku merasa perasaan dia semakin jauh dariku. Tidak ada perhatian dan sayang seperti biasanya. Kami melanjutkan kerjaan masing-masing. Oh ya, pada saat tahun baru juga kami tidak bersama. Aku menghabiskan malam tahun baru di kosan karena dia bilang ada acara Karang Taruna di perumahannya. Aku percaya saja. Februari tahun 2015 aku ke rumahnya. Setelah bekerja, aku sudah jarang ke rumahnya karena akhir pekan aku prioritaskan untuk bekerja. Ketika di rumahnya aku melihat HP-nya.
Ku coba buka tetapi bersandi. Aku berpikir kok tumben dikasih sandi. Biasanya tidak pernah. Aku coba beberapa sandi tetapi tidak ada yang bisa terbuka. Namun saat itu aku tidak bertanya dan tidak ada kecurigaan apapun dan hanya berpikir mungkin dia ingin memakai sandi di HP-nya. Selama kami pacaran, sering pinjam-pinjaman HP karena tidak ada rahasia di antara kami. Sekitar Maret tahun 2015. Aku merasa jarak kami sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi kehangatan di hubungan kami. Aku memutuskan untuk mengajaknya berbicara sepulang kerja. Aku ingin mengetahui apa yang ada di pikirannya. Apa yang terjadi, kenapa dia seperti enggan denganku. Saat pulang kantor dia menjemputku dan kami pergi ke salah satu franchise ayam terbesar di daerah Jakarta Pusat. Setelah memesan makanan kami duduk dan aku bertanya ada apa dengan dia. Kenapa berubah? Dia diam. Aku bertanya lagi ada masalah apa? Dia tetap diam. Kemudian entah kenapa aku tiba-tiba keceplosan bertanya. Ada wanita lain. Dan dia kaget dengan pertanyaanku. Aku pun sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Siapa? Teman SMA? Tanyaku. Jawabannya bukan. Teman kuliah? Tanyaku lagi. Bukan juga jawabannya. Terakhir ku tanyakan. Rizka. Dan dia terdiam. Rizka adalah salah satu teman kantornya yang setelah ku sadari cukup sering dia ceritakan. Rizka yang bodoh katanya tidak mengerti program. Rizka yang cantik banyak disukai teman kantor. Dan Rizka yang pernah ke Surabaya mengunjungi pacarnya. Wah, detail sekali dia tahu mengenai Rizka. Setelah ku pikir-pikir. Jadi Rizka, kenapa Za? Kok bisa? Salah aku apa? Aku mulai ingin menangis saat itu namun aku tahan. Kita udah mau nikah. Tinggal satu langkah lagi. Iya, semuanya terjadi tidak disengaja. Jawabnya. Waktu tahun baru Rizka menelepon dia. Katanya kunci rumahnya dibawa sama orang tuanya. Jadi Rizka minta ditemenin sama pacarku untuk melalui malam tahun baru dan mereka ke Grand Indonesia melihat kembang api sampai pagi. Menurutku, sangat tidak masuk akal. Rumah pacarku di pinggiran Jakarta dan Rizka di Jakarta Timur. Ngapain Rizka minta ditemenin sama pacarku? Dan ngapain juga pacarku mau jauh-jauh nyamperin dia? Oh, berarti mereka sudah saling suka sebelumnya. Bisa jadi sebelum Reza ke rumahku di Sumatera. Setelah mendengarkan penjelasannya, aku kehabisan kata-kata. Bersambung.